Berjumpa kembali dengan saya. Untuk video kali ini akan saya bahas mengenai kerusakan digital. Di sini ada digital merek seperti total di sini ya, dengan indikasi mati total. Jadi barangkali untuk rekan-rekan ada mempunyai keluhan yang sama di rumah, digital mati total, lampu indikatornya tidak menyala sama sekali, itu masih bisa diperbaiki ya sebagian, kalau belum parah sekali. Oke, baik, simak videonya, jangan di skip karena ini ilmu yang cukup bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe-nya. Akan saya coba terlebih dahulu. Saya cokkan dulu. Dan kita tekan tombol on. Nah, ini on-nya ya, sudah on. Dan lampu indikator serta digit angkanya tidak ada keluar sama sekali. Untuk mengetahui kendala seperti ini ya, baik merek Nex Parabola ataupun merek-merek yang sejenis ini, kita tinggal buka bagian baut samping dan belakang kalau ada. Nah, ini dari samping aja. Nah, setelah dibuka, nampaklah ada dua bagian, ada dua PCB. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada bagian rangkaian power supply untuk penyuplai tegangan, ya, menghasilkan tegangan untuk menyuplai dari mesin digital ini, ya. Jadi biasanya kerusakan terletak di PCB untuk bagian power supply-nya. Ya. Kita amati terlebih dahulu dengan kasat mata. Nah, di sini sudah terlihat. Ya, nih ada satu resistor berukuran 5R1, ya, 1 watt. Ini nampak sudah gosong ya, gosong separuh bahkan. Ya, saya pastikan ini sudah putus. Nah, biasanya ini sebagai fuse atau sebagai sekring ya, untuk mengamankan komponen lainnya. Ini air fuse berukuran 5R1. Nah, begitu akan kita lakukan pengukuran supaya lebih mudah. Kita cabut dulu soket-soketnya. Ya, baik, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Pasti ini sudah putus ya. Nah, maaf, skala saya arahkan ke 100 ya, kali 100 saja. Ya. Kita ukur R ini sebagai fuse-nya ya, sudah putus, jarum tidak bergerak. Nah, jika terjadi hal seperti ini, jangan langsung asal ganti R ini ya, resistor ini. Pastinya nanti akan putus lagi. Saya pastikan akan putus lagi. Karena resistor ini bisa sampai putus, bisa gosong. Pastinya ada salah satu komponen yang mengakibatkan R sebagai fuse ini sampai putus ya. Kita teliti dulu rangkaian ini dari dioda, kemudian
kapasitor atau elko ya, kita ukur satu demi satu. Kita ukur resistornya dulu. Ini masih aman ya, untuk resistor masih bagus. Kemudian kita tertuju ke dioda ya. Biasanya untuk masalah seperti ini seringkali terjadi oleh dioda yang short ya, dioda yang sudah konslet, sudah bocor dia. Di sini ada berapa dioda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini yang gede 9 ya. Nah, kita ukur di bagian utamanya. Nah, di sini ya, sebelum melewati trafonya ya. Jadi kita akan mengukur di bagian power supply-nya di sini. Kalau di sini kan udah lewat dari trafo, biasanya masih aman biasanya ya. Kita cari tahu dulu di seputaran sininya. Apabila dioda bolak-balik jarum bergerak, dipastikan sudah bocor ya. Ya, ini masih aman. Nah, ini mencurigakan ini. Nah ya, tidak balik lagi. Ini mencurigakan. Ya, tetap di 0. Kita tandain ini ya. D2 dengan kode D2. 1 ketahuan. Kemudian di D3 ya, ini masih aman. Jarum tidak bergerak. Bergerak, dibalik tidak bergerak. Iya, masih aman. Kemudian sebelah sini bergerak. Ya, ini masih aman ya. Ya. Oke, baik. Jadi untuk dioda yang sudah short ini di kode D2-nya ya, kita lakukan pencopotan terlebih dahulu. Kita ukur lagi di luar papan PCB-nya. Sekalian kita buka resistornya. Baik, kita pastikan lagi di luar PCB. Terkadang terkecoh ya, di PCB terlihat sudah bocor, tapi di luar masih bagus. Nah, ini bergerak, dibalik. Ya. Dibalik juga bergerak bolak-balik, berarti sudah bocor ya, sudah ketahuan. Kita lakukan pergantian dengan kode dioda in 4007 ya, dan ya baik. Setelah pencarian part ya, ini saya jumpakan. Empat 4007 ya. Dan karena tidak ada ukuran yang sama, tadi 5,1, saya naikkan sedikit menjadi 5,6 ya, sah-sah saja, yang penting hidup.
kita asingkan dulu. Terbalik, Mas Yoda, terbalik ya, sama saja. Boleh lihat barangkali ada solderan-solderan yang sudah retak, kita tempel sekalian. Mudah-mudahan berhasil, jadi tidak usah cari atau membeli digital yang baru ya, karena harganya cukup lumayan. Saya pasang kembali. Baik, sebelum ditutup kita pastikan servisan kita berhasil. Nanti kalau masih belum bisa akan kita telusuri kembali ya. Mudah-mudahan ini sudah berhasil dan digital bisa kita gunakan kembali untuk hiburan. Kita cokkan terlebih dahulu. Dan, ya, di sini sudah on. Ya, di sini sudah nampak angka digitnya ya. Coba kita pencet-pencet. Ya, sudah berhasil teman-teman ya. Ya, oke, berhasil ya. Dengan pergantian komponen 2 biji tadi ya, kita cabut dulu dan kita pasang penutup kembali seperti semula. Kita tes ulang. Ya, nyala ya. Oke, baik. Jadi untuk para sahabat di manapun Anda berada, jika digital Anda mengalami kerusakan, jangan buru-buru Anda buang atau membeli dengan digital yang baru. Coba saja periksa komponen-komponennya dengan membuka casingnya terlebih dahulu. Jadi jika kebingungan, saya kasih alternatif lain, yaitu dengan cara mengganti dengan multi port digital ya. Ini untuk pengganti dari mesin yang tadi di sebelah sini ya, bagian PSU nya. Kalau sebelah sininya ini tidak ada yang jual ya. Untuk power supply nya maksud saya, ini sudah bisa untuk mengatasi atau menghidupkan digital Anda di rumah ya. Ada arus tegangan plus 3,3 volt, plus 5 volt, plus 15 dan plus 23. Jadi ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dari digital ini. Jika Anda kebingungan untuk melakukan pergantian partnya, silakan Anda ganti dengan power digital universal. Jika rekan-rekan
suka dengan video ini, silahkan tekan like-nya dan share jika video ini bermanfaat. Kerusakan digital mati total bisa kita atasi sendiri di rumah. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya.